Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbicara kembali tentang manfaat bersyukur dalam mengatasi gangguan kecemasan dan depresi. Ya, ini menarik nih, karena kalau kita perhatikan, situasi kondisi kita sekarang ini mungkin membuat kita banyak mengalami kekesalan, ya, minyak goreng susah, kemudian nanti bakalan Pertamax naik, Pertalite nggak ada, bahkan menjelang Lebaran. Padahal ya, ini tentunya menjadi salah satu masalah mungkin buat sebagian teman-teman juga, bahkan buat sebagian besar orang gitu ya. Nah, lalu kalau demikian, apakah kondisi ini bisa kita membuat ya diri kita tuh bisa bersyukur gitu ya dengan apa yang terjadi? Tentunya ini menjadikan suatu PR yang cukup berat ya. Bagaimana caranya bersyukur ya, padahal situasi sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Kan seringkali tuh ada meme ataupun tulisan ya di media sosial, Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu, misalnya kayak gitu. Dan ini menyebabkan pikiran kita sendiri mengalami suatu proses kecemasan yang mungkin banyak sebagian orang mengalami perubahan. Ya, saya ingin sedikit berbincang masalah ini dengan teman-teman, terutama dalam penelitian terkait dengan masalah psikologis, bahwa ternyata ketika kita mampu mengupayakan suatu kognisi bersyukur di dalam pikiran kita, maka otak kita itu akan menjadi jauh lebih tenang, ya, menjadi jauh lebih tenang, menjadi jauh lebih stabil, dan akhirnya membuat amigdala di otak kita itu tidak terlalu aktif. Tentunya kalau amigdala kita tidak terlalu aktif, pertama kali pastinya kita tidak akan mengalami gejala-gejala kecemasan, baik yang bisa bersifat akut ya seperti serangan panik, ataupun kecemasan yang memang seringkali datang karena pikiran-pikiran negatif kita sendiri terhadap situasi kehidupan kita. Jadi ini menarik nih. Kemarin baru saja di hari Minggu kami membahas bersama para senior terkait dengan bagaimana bersyukur ini, orang yang lebih pandai bersyukur ya, dia itu bisa menjadi jauh lebih sehat secara mentalnya. Karena sistem saraf pusatnya itu jauh lebih tenang dia. Ya, walaupun mungkin dia mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di dalam kehidupan dia, tapi otaknya ini menjadi jauh lebih stabil. Nah, ini menarik nih kalau misalnya bicara tentang bersyukur ini. Karena tentunya akan membuat diri kita menjadi jauh lebih bisa tenang gitu ya. Berbeda dengan otak orang yang seringkali komplain atau mengeluh. Karena kalau keluhannya itu terus-terusan ada, sebenarnya otak sistem saraf pusatnya tidak dalam keadaan yang tenang. Dan ini tentunya akan mengganggu proses di saraf pusatnya ini menjadi jauh lebih tidak baik. Teman-teman pasti pernah menjelaskan ya, pada beberapa kasus kita pernah mengingat bahwa banyak orang yang mengalami gejala-gejala seperti ini pada dasarnya tidak mampu mengatasi keadaannya sendiri. Banyak di antara mereka mengalami keluhan-keluhan yang tidak stabil dan membuat problematik yang tidak pada tempatnya. Proses inilah yang pada berbagai kasus ketemu dengan berbagai orang, kita perlu mengupayakan sesuatu cara untuk mengelola pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Problem utamanya kadang-kadang bukan masalah yang berkaitan dengan ketidakmauan kita bersyukur itu, tapi kadang-kadang mungkin teman-teman mengatakan, ini saya sudah terlalu rumit ini masalah hidup saya, banyak banget yang dipikirin ya, pengen ini, pengen itu, kepikiran ini, kepikiran itu, dan kayaknya tuh mumet luar biasa di otak saya. Bagaimana caranya saya bisa menjadi jauh lebih mau bersyukur kalau saya sendiri udah mumet sama pikiran saya gitu ya.
Nah, ini mungkin perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Karena mumet enggaknya itu kadang-kadang bukan masalah berkaitan dengan kenyataan yang ada kadang-kadang, tapi persepsi kita juga. Ada orang yang cuek-cuek aja kan juga akhirnya nggak terlalu kepikiran dengan situasinya. Tapi kalau dia berasa ada sesuatu yang nggak nyaman, tentunya makin tambah membuat dia kesulitan untuk mengelola pikiran itu. Problemnya itu kadang-kadang memang perlu latihan sih ya. Saya suka bilang sama pasien-pasien saya kalau lagi dalam diskusi gitu ya, walaupun cuma 20 menit ketemu saya, tapi sebenarnya kalau udah 2-3 kali ketemu itu udah tahu bahwa kita akan membahas lebih masalah-masalah basic, mengapa orang itu bisa mengalami gejala kecemasan. Tiap orang kadang-kadang suka komplainnya gini, saya tuh udah tahu sih dok dasar kecemasan saya gitu, cuman saya kadang-kadang susah ya untuk mengelola pikiran kecemasan saya itu menjadi jauh lebih stabil gitu. Mungkin ini perlu perlu belajar ya, perlu proses ya. Satu hal yang kemarin kita bicarakan itu kita menulis ya, menulis dengan baik apa saja yang misalnya kita lakukan supaya bisa jadi lebih stabil, dan kemudian mengupayakan hal-hal yang bagus untuk mengurangi kecemasan-kecemasan itu sendiri. Jadi pada dasarnya relatively kemampuan otak untuk mengurai kondisi ini menjadi jauh lebih stabil sebenarnya ada. Teman-teman bisa lakukan, jangan sampai kalah dengan kecemasan itu sendiri, karena memang kadang-kadang kecemasan ini sudah terlalu lama dan akhirnya membuat kita tidak nyaman. Tapi rasa syukur, rasa kecemasan yang berkurang bisa disebabkan karena perasaan bersyukur, perasaan rasa bebas, tenang, damai, tentram. Ini perlu terus diupayakan di dalam otak kita. Oke ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya berikan secara singkat ini bisa bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.